Salam sejahtera, nama saya Franciscus Bagus Prasojo, NIM-nya 15240369. Saya dari kelas 15.3A06. Saya dari Prodi Informatika. Hari ini saya akan menganalisis penggunaan bahasa dalam sebuah pidato oleh Presiden ke-7, yaitu Pak Joko Widodo atau dipanggilnya Pak Jokowi. Pidato ini disampaikan saat beliau memberikan sambutan dalam acara Commemoration of International Anti-Corruption Day pada hari Rabu Desember 16, 2020. Kita akan mengetahui apakah pidato tersebut sudah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta gaya bahasa yang digunakan oleh Pak Joko Widodo dalam penyampaian pesan-pesannya berkaitan dengan korupsi. Sekarang, mari kita lihat video pidato yang akan ditayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembukaan sudah sesuai dengan kaidah pidato formal nasional, dengan salam formal yang mencerminkan suasana yang resmi dan profesional. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Struktur sapaan sudah sesuai tata urutan protokoler kalimat yang panjang dan hormat yang menunjukkan kesantunan kepada lembaga pemerintah. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Ungkapan hulu, ungkapan idiomatik khas pidato secara tidak harfiah. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas. Diksi transparansi dan akuntabilitas yang digunakan menunjukkan penggunaan kosakata sesuai bidang pidato publik atau negara. Melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir. Kalimat meminimalisir itu kata fonologi yang salah. Yang lebih tepat dan baku yaitu meminimalisi Peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Penggunaan himbauan kurang tepat. Berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara lebih baik. Menggunakan berupaya melakukan reformasi struktural. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian
didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalimat seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit itu istilah bahasa Inggris. Sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami dan diganti dengan penganggaran elektronik, pengadaan elektronik, dan audit elektronik. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi. Penggunaan frasa pada langkah-langkah yang sistematik itu kurang tepat. Lebih baik menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan sistematik. Lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Setelah melihat video tersebut, pidato yang dibacakan oleh Pak Jokowi itu sangat bagus. Tetapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam video tersebut. Kelebihannya, pidato yang disampaikan memakai bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan konteks resmi kenegaraan, struktur kalimatnya jelas, dan dengan penggunaan kata formal seperti mengembangkan, meningkatkan. Pidato tidak hanya menggunakan istilah umum, tetapi juga konsep yang relevan. Pidato dikemas dengan alur yang logis dan jelas, mulai dari pembukaan, identifikasi masalah, ajakan bersama, solusi, dan penutup. Dan kekurangan dalam pidato yaitu pidato menggunakan kalimat yang sangat formal, bahkan rumit, sehingga para pendengar seperti pelajar tidak dapat mengerti arti tersebut dalam satu kali menonton. Beberapa kalimat menggunakan banyak klausa yang dihubungkan dengan konjungsi kompleks, hingga harus didengar dengan teliti. Semoga analisis video yang saya tayangkan dapat menguatkan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Khususnya dalam situasi formal seperti yang ditayangkan ini. Terima kasih sudah menyimak dan salam sejahtera.